Jadi ibu dulu waktu itu dia ngasih aku gelang. Gelang habis didoain ibu ya. Aku harus pakai gelang itu kemana-mana. Jadi sama aku syuting fine-fine aja. Cuma pernah sekali pas aku lagi mandi waktu itu, jadi itu gelang hilang, udah hilang nggak tahu kemana. Sampai sekarang nggak ketemu. Nah waktu itu pas lagi gelang itu hilang, aku syuting di kayak tempat museum lukisan gitulah. Ada Pak Yanto di mana memang dia yang backup buat di lokasi yang jagain ini segala macam. Dia manggil, "Dek, sini, kamu ketempelan," gitu kan. Didoain lah sama Pak Yanto. Abis itu aku relax lah, aku udah bisa syuting, udah fine, ini segala macam. Tapi terus masih nempel dianya. Terus abis itu ada adegan di mana aku salaman lah sama pemain lain. Setannya pindah. Kayak itu bukan sesuatu gangguan, cuma emang kayak hai gitu doang. Tapi pas aku lihat dia bukan yang stay di situ apa gimana, jadi biasa aja. Yang lewat berarti. Pokoknya selama nggak dicekek sama dicakar aman. Amannya segitu ya. Agak serem ya. Beda levelnya loh. Terus kalau Manda ada nggak Manda ceritanya di lokasi? Kebetulan saya kan juga ada kodam ini kan yang selalu saya bawa kemana-mana. Kita semua mohon maaf. Nah kalau misalkan ibu, mungkin kan aku kan di sana beradegannya cukup lumayan ekstrim kan. Terus mungkin ada pendalaman karakter yang mungkin takutnya kebablasan nih, gitu kan. Kalau kita udah ekstra ngeluarin ekspresi, karena kan suka lost kan kita sebagai artis kan. Jadi ibu dulu waktu itu dia ngasih aku gelang. Gelang habis didoain ibu ya. Didoain gimana bu? Itulah pokoknya didoain. Habis itu aku harus pakai gelang itu kemana-mana. Jadi sama aku syuting fine-fine aja. Cuma pernah sekali pas aku lagi mandi waktu itu nggak tahu kemana ini gelang copot. Jadi itu gelang hilang, udah hilang nggak tahu kemana. Sampai sekarang nggak ketemu. Nah waktu itu pas lagi gelang itu hilang, aku syuting di kayak tempat museum lukisan gitulah. Datang sana dan mungkin aku memang lagi PMS. Aku datang ke sana dan aku biasa kalau syuting tuh ada salah tapi nggak banyak, gitu kan. Tapi pada hari itu kok aku syuting dibilang action aku diam, dibilang dialog aku skip. Semua aku skip, aku bener-bener nggak tahu aku mau dialog apa, mau ngomong apa. Terus tiba-tiba coba, ayo mana fokus, dialog udah oke, action ini tiba-tiba kan disuruh moving lah. Misalkan nanti Zora kesini ya, karena ada interaksi gini-gini. Aku nggak mau kesana. Aku diam aja di patung. Di situ aja. Ini kenapa nih? Wah, aku sakit kali ya. Aku kayak gitu. Terus tiba-tiba aku lagi duduk ada Pak Yanto di mana memang dia yang backup buat di lokasi yang jagain ini segala macam. Dia manggil, "Dek, sini, kamu ketempelan," gitu kan. Terus abis itu dan ibu waktu itu baru datang ya. Setelah itu ibu udah pulang. Oh, duluan justru. Iya, jadi pas ibu pulang aku ketempelan di situ. Aku ketempelan ini segala macam, didoain lah sama Pak Yanto. Abis itu aku relax lah, aku udah bisa syuting, udah fine, ini segala macam. Tapi terus masih nempel dianya. Terus abis itu ada adegan di mana aku salaman lah sama pemain lain. Setannya pindah. Kesurupan orangnya. Kesurupan. Yang kamu salamin. Yang aku salamin, misalkan aku salamin gini. Abis itu nggak selang, pokoknya nggak lama, kayak paling 5 menit tiba-tiba kamu udah jatuh kayak pingsan, terus kamu ketawa-ketawa sambil nangis marah-marah gitu. Terus dia ngeliatinnya aku kayak, kamu ngapain di tempat aku. Terus ternyata si handlessnya itu suka sama aku. Katanya gitu si penari-penari itu. Penari-penarinya suka ternyata sama Manda. Dan sayangnya waktu itu Kak Sarah nggak di situ ya. Baru pulang banget. Tapi itu pas udah diceritain gimana sebenarnya kejadian itu tuh, emang gelangnya berarti sampai sekarang nggak ada. Iya, mesti diganti artinya nanti. Oh, nah itu maksudnya penasarannya apakah harus diganti atau istiqomah atau gimana ya? Diganti ya Bu ya, berarti di refill lagi, iya kan? Ya, tapi seru ya selama di lokasi, berarti dari mulai tadi makan bareng, terus ada yang aneh-aneh juga. Terus di film Indigo sendiri, ini kan Sarah kebetulan kan juga, kebetulan ya emang punya sesuatu ya kan, Indigo juga. Pak, mungkin yang di rumah juga pengen merasa terwakili nih, gimana sih caranya buat kayak si Indigo ini bisa kayak mengatasi gitu, minimalnya kayak
di film yang aku lihat itu kan kayak Kak Sarah bisa mengatasinya, caranya kayak gimana sih Kak? Jadi tiap hari harus belajar menyadari apa yang aku rasakan itu belum tentu dari aku. Jadi kan itu melihat, merasakan, dan mendengar. Nah, aku harus belajar memisahkan, kayak sebenarnya dari meditasi sih. Jadi awareness akan itu. Jadi misalnya aku tiba-tiba moodnya nggak bener nih gitu. Nah itu aku harus tahu memisahkan ya. Gue nih susah. Oh, berarti emang harus dilatih terus. Iya, it's hard. Jadi setiap hari pasti ada challenge-nya gitu. Dan kalau misalnya kadang-kadang yang namanya orang lagi ada capeknya, ya jatuhnya akhirnya jadi anxiety kan. Jadi karena kan terlalu kayak ini apa sih gitu, ini yang saya rasakan kok terlalu banyak dan informasinya it's too much gitu. Kadang-kadang ada momen seperti itu. Dan sekarang nggak tahu kenapa kok bukan cuma sosok yang tidak terlihat aja, tapi manusia juga gitu. Dan percaya atau enggak, justru yang lebih melelahkan itu pada saat menyerap energi manusia. Karena lebih ribet ya, lebih kompleks. Iya, lebih kompleks. Terus kayak misalnya apa ya, kayak yang aku paling nggak tahan adalah ada orang yang nggak baik aja kan. Itu tuh aku nggak, rasanya kayak nggak suka lagi gitu. Tapi kan aku nggak bisa milih kalau misalnya aku tiba-tiba kayak harus masuk ke sebuah ruangan yang banyak orang gitu. Nah itu tuh harus latihan. Sampai sekarang masih harus latihan lagi. Gue kemarin tuh di Premier. Kamu lihat kan? Aku lihat itu gimana sih Kak? Itu tiba-tiba aku nggak bisa nafas. Ngap banget Kak itu, aku lihat tuh kayak iya, sampai dingin semua. Jadi aku harus duduk dulu, tenangin, atur nafas, baru kayak pelan-pelan sih, tapi itu nggak langsung ya. Baru kayak normal lagi. Jadi too much gitu, kayak ini aku kayak terlalu banyak orang, aku ngerasain banyak hal, terlalu cepet semua lewatnya gitu loh. Nggak kuat loh. Jadi makanya sesak sendiri kemarin tuh. Itu lagi premier kayak gitu guys, makanya kita panik juga pada saat Mbak diem, kenapa ya panik gitu, kayak sesak napas segala macam. Itu salah satu berarti buat menghindarin si yang dirasain itu ya Mbak. Caranya itu buat kita harus bisa ngendaliin kan, susah gitu. Terus kayak misalnya lagi kayak gini nih, harus kerja, terus tiba-tiba ada yang nongol-nongol, kan aku nggak mungkin bereaksi ke mereka. Aduh. Kayak misalnya gitu. Jadi sebenarnya banyak hal harus latihan terus tiap hari. Dilatih ya berarti. Kalau mereka sempet gak dibuka mata batinnya atau kata orang kayak bisa ngeliat gitu Ali? Sempet gak Ali? Sama Mbak? Enggak ya? Nah kalau semisal dibukain mata batinnya nih, terus pengen... Gak usah, terima kasih. Di DMS Plus. Enggak semisal doang. Semisal pengen dibukain nih mata batinnya. Siapa yang kalian pengen lihat? Misal sosok siapa? Kalau aku Michael Jackson misalnya, biar kangen. Itu mata duitan gitu. Ini mata duitan namanya. Elah, pengennya siapa? Mata kerajaan. Ya, elah. Semisal ini mesti kerajaan kuning. Kan November buka lagi. Oh iya, ada lagi jualan lagi sis ya kan. Jadi Nah kalau misalkan kayak gitu, hal-hal gitu, pertanyaan-pertanyaan itu kan memang agak sensitif kan. Betul. Membuka, menutup, ini segala macam. Ya lebih baik ya biasa-biasa aja sih, apa yang sudah diberikan sama Tuhan, dan itu merasa sudah cukup udah. Iya, lagian kan juga nggak semudah itu juga. Kalau misalnya pun aku punya kemampuan untuk membuka dan bisa, juga aku nggak akan lakukan, karena kasihan orang ya kalau misalnya tiba-tiba dia nggak kuat terus besok gila gitu. Ngeri juga. Iya lah, aku aja nggak tahu, masih belajar terus cara kontrol apa yang aku punya, kayak irresponsible buat aku untuk kayak sini lo bukain gitu. Mending buka topeng. Nah, topeng. Ini acara apa sih saya? Emang gitu, sambung lagu abis ini jangan sedih loh, abis ini sambung lagu. Itu berarti satu kelebihan sebenarnya kan, yang tadi itu nggak semua orang juga punya kan. Itu orang-orang yang di rumah sering nanyain juga gitu, ya bener nggak segampang segampang itu. Nanti di film Indigo akan dijelaskan, jadi penonton akan bisa melihat dari sisi si yang punya kemampuan sama dari sisi keluarga yang ada salah satunya punya kemampuan ini. Gimana sih cara menyikapinya? Kan kadang-kadang ada orang yang nggak percaya, tapi ya nggak apa-apa nggak percaya, cuman kan nggak mungkin kita bilang ah lo gila gitu kan. Pasti kita harus tetap ya be nice aja, be kind. Gimana sih supaya bisa saling membantu dan bikin si orang ini jadinya nggak tambah stres.